Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di pagi hari ini saya akan memberitakan firman kebenaran. Sebelumnya itu, saya bersyukur masih diberikan atas kehidupan, kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Langsung saja kita akan membukakan Alkitab kita yang sama dalam Amsal 23 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Amsal 23 ayat yang ke-17 dengan berbunyi, biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Tema yang saya berikan di pagi hari ini yaitu tentang iri hati. Mengapa kita selalu iri hati? Atau alasan-alasan kita selalu iri hati menurut Amsal 23 ayat yang ke-12 ke-17. Poin yang pertama yaitu tidak bersyukur terhadap hikmat Allah, berarti menolak pemberiannya. Orang yang tidak bersyukur akan merasa kekurangan dan merasa mudah tersinggung. Mereka sering kali mengeluh dan protes kepada Allah. Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Contoh orang tidak bersyukur seperti apa? Tidak menghargai diri sendiri. Tidak menghargai diri sendiri, dirental dengan depresi. Mungkin dia mengalami depresi yang berat karena dia mengalami halnya yang tidak bersyukur. Nah, mengapa orang itu tidak bersyukur? Karena dia tidak memahami dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Tidak menghargai terhadap dirinya sendiri dapat membuat kita rentan terhadap depresi dan kecemasan. Menerima diri sendiri adalah bentuk cinta, dan dengan mencintai diri sendiri kita dapat mengurangi risiko depresi. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita akan menerima kekurangan kita sendiri dan kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Contoh yang kedua yaitu sulit membangun relasi. Kadang kita sulit membangun relasi dengan orang lain. Orang tidak mau menghargai diri kita sendiri, cenderung kesulitan membangun hubungan. Contohnya, tidak mau menghargai diri sendiri berarti sulit untuk membangun relasi. Contohnya terkadang saya tidak bersyukur. Karena apa? Kenapa saya diberikan seperti ini? Kenapa saya berkekurangan sedangkan orang lain tidak kekurangan? Makanya itu saya sulit untuk membangun relasi dengan orang. Saya kurang percaya diri, tuntutan saya berlebihan. Kadang kemauan saya itu lebih tinggi dari apa yang sulit untuk diprediksi. Nah, sebagai penerapan untuk kita semua, bagaimana anak muda kita harus memelihara hati kita agar tidak iri hati kepada orang lain. Dengan apa? Kita menerima diri kita sendiri. Kita selalu bersyukur dengan Tuhan agar kita tidak iri hati kepada orang lain dan kepada sama kita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan tanpa Tuhan berikan, dengan nama Tuhan berikan untuk kita. Yang kedua, poin yang kedua yaitu tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati adalah orang yang selalu meninggi-ninggikan apa yang dia dapatkan. Dia selalu berkata bahwa orang rendah hati itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dalam sifat tidak sombong, tidak mampu ataupun tidak angkuh. Orang yang tidak rendah hati itu yaitu orang yang sombong, orang yang angkuh. Daripada ungkapan rendah hati tersebut, bisa dipahami bahwa penerapan sikap terpuji ini memberikan banyak masalah bagi kehidupan kita. Sebagai ilustrasi atau contoh, tidak menerima kritik. Terkadang kita tahu bahwa kita salah, kita tidak mau menerima kritik dari orang lain.
atau mengutamakan diri sendiri. Terkadang kita mau lebih utama ke diri sendiri dibandingkan orang lain. Yang berikut, tidak mengakui kesalahan sendiri. Seringkali kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Walaupun kita berkata salah, tetapi kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Sebenarnya kita harus membedakan bagaimana menganggap diri lebih baik. Sebab kalau kita salah, mengaku salah dan menganggap diri lebih rendah itu perlu, atau kurang empati, tidak memahami perasaan atau pengalaman orang lain, tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang pribadi itu sendiri. Nah, sebagai penerapan, kita anak-anak muda harus memelihara hati kita agar kita dijauhkan dengan yang namanya tidak rendah hati, atau kita dijauhkan dengan kesombongan dan keangkuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang memelihara sombongan dan angkuhan tidak akan mendapat tempat dalam bagian Allah. Nah, sebagai kesimpulan dari firman kebenaran ini, kita sudah membahas dari 2 poin yang kita pelajari bersama, yaitu tidak bersyukur, tidak rendah hati. Nah, kita sebagai orang percaya, marilah kita membangun relasi dengan diri kita sendiri dan Tuhan dan sesama kita. Bagaimana kita menjaga hati kita untuk bersandar kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarpun dunia merasakan tidak, tetapi Tuhan berkata iya. Kita harus lebih rendahkan diri, karena mengalah tak selamanya kalah, tetapi mengalah memilih arah yang jauh lebih baik daripada menentang terus dan menentang. Sekian dari firman kebenaran yang saya sampaikan. Jika terjadi masalah, terjadi kesalahan berkat tutur kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.